Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Pasya dengan NIM 23086218 selaku sebagai moderator. Perkenalkan, saya Sadama Putri dengan NIM 23086339 sebagai materi 1. Perkenalkan, saya Akbar Madan dengan NIM 23086129 sebagai materi 2. Perkenalkan, saya Edi Karnalian Tadeliau NIM 23086036 sebagai materi 3. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Gilang Pasya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya kita bisa mengadakan presentasi pada perkuliahan sosiologi olahraga. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Berto Apriano SPD MPD PhD selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi olahraga. Untuk materi pertama tentang pengaruh olahraga terhadap wanita akan dijelaskan oleh Saudari Elsa Dharma Putri. Baiklah, di sini saya Elsa Dharma Putri akan menjelaskan mengenai pengaruh olahraga terhadap wanita. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi wanita. Keterlibatan wanita dalam olahraga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Mereka telah membuktikan bahwa wanita memiliki kemampuan yang setara dengan pria, dan partisipasi wanita ini menimbulkan manfaat berupa kesehatan fisik. Selain itu juga dapat menimbulkan kepercayaan diri, kemandirian, serta kesetaraan gender. Selanjutnya, ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa olahraga ini memiliki pengaruh yang buruk terhadap fisik bagi wanita. Di antara mitos tersebut yaitu, yang pertama, keterlibatan secara aktif akan dapat mengganggu kemampuan wanita untuk melahirkan. Hal ini dikarenakan aktivitas fisik akan memperkeras otot pelvis sehingga tidak cukup fleksibel untuk melahirkan secara normal. Mitos yang kedua yaitu aktivitas pada beberapa cabang olahraga akan dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi dan payudara bagi wanita. Mitos ini tetap ada meskipun otot uretra sebagai organ internal memiliki kemampuan untuk tahan terhadap getaran dan lebih terlindung jika dibandingkan dengan organ pria. Selanjutnya, mitos yang ketiga, struktur tulang wanita lebih lunak jika dibandingkan dengan tulang pria, sehingga mereka mengalami cedera yang cukup tinggi. Meskipun ukuran tubuh wanita lebih kecil jika dibandingkan dengan tubuh pria, struktur tulang mereka tidak cukup lemah. Bahkan otot wanita lebih ringan dan tubuh wanita lebih ringan tersebut dapat menimbulkan dampak positif karena tulang mereka menghadapi bahaya yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pria. Selanjutnya, mitos yang keempat, pada aktivitas olahraga akan dapat menimbulkan efek berupa penyakit atau gangguan pada siklus menstruasi bagi wanita. Memang benar, pada atlet dengan siklus atau periode latihan yang cukup berat, mereka akan mengalami gangguan pada siklus menstruasi. Hal tersebut diakibatkan karena persentase lemak yang kurang pada tubuh mereka. Jadi hal tersebut akan berkurang atau berakhir apabila siklus latihan yang berat tersebut dihentikan. Mitos yang terakhir yaitu keterlibatan wanita dalam olahraga akan menimbulkan otot yang menonjol dan tidak menarik bagi wanita. Padahal apabila olahraga dilakukan secara teratur, maka akan dapat menyebabkan bentuk tubuh yang menarik bagi wanita, serta meningkatkan image tubuh dan meningkatkan sifat responsif fisik. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai dampak positif olahraga bagi wanita dari segi mental dan dari segi fisik. Kita bahas dari segi fisik, olahraga akan dapat menyebabkan atau membantu wanita untuk menjaga berat badan ideal, meningkatkan kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh. Hal tersebut sangat berpengaruh atau sangat bermanfaat bagi wanita karena mereka memiliki cukup tinggi resiko yang cukup tinggi untuk mengalami penyakit
osteoporosis atau penyakit kardiovaskular. Selanjutnya dari segi mental, olahraga akan dapat hal tersebut cukup bermanfaat bagi wanita karena mereka memiliki risiko yang cukup tinggi untuk mengalami penyakit seperti osteoporosis dan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya dampak positif olahraga bagi wanita dari segi sosial. Pelaksanaan olahraga akan dapat menjadi ajang bagi wanita untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi wanita. Olahraga dapat dijadikan pembuktian untuk membuktikan bahwa wanita memiliki kekuatan, ketahanan, serta keterampilan untuk mencapai prestasi yang sama dengan pria. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai materi pengaruh olahraga terhadap wanita. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang peran penting olahraga dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta isu-isu kontemporer terkait olahraga dan wanita akan dijelaskan oleh Saudara Akbar Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu peran penting olahraga dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ada beberapa aspek kehidupan yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sumber daya lainnya. Yang kedua, perlakuan yang sama di depan hukum dan kehidupan sosial. Yang ketiga, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, penghargaan yang sama atas kontribusi dan prestasi yang diraih. Yang kelima, pembagian tanggung jawab yang adil dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak budaya, perempuan seringkali menghadapi hambatan dan dalam mengakses dan berpartisipasi dalam olahraga. Namun, adanya program dan inisiatif yang dirancang untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam olahraga, banyak perempuan yang telah meraih kesuksesan dan menjadi panutan bagi generasi berikutnya. Partisipasi dalam olahraga memiliki dampak positif. Berikut beberapa dampak tersebut, yaitu peningkatan kepercayaan diri dan harga diri. Dengan mengembangkan keterampilan fisik dan mental melalui olahraga, perempuan dapat membangun kepercayaan diri yang dapat lebih besar dalam kemampuan mereka. Ini memberikan rasa kepemilikan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, pengembangan keterampilan kepemimpinan. Melalui olahraga dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerja tim, dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, akses ke pendidikan dan kesempatan. Dalam banyak masyarakat, keterlibatan dalam olahraga dapat membuka pintu bagi perempuan untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan kesempatan yang lebih baik. Yang keempat, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Dengan berpartisipasi dalam olahraga yang secara teratur, perempuan dapat menikmati manfaat kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Ada banyak contoh praktik baik di seluruh dunia menunjukkan bagaimana olahraga dapat digunakan sebagai alat mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang pertama yaitu program Gadis Berdaya di Afrika Selatan. Program ini menggunakan olahraga yang sebagai sarana untuk mendidik dan memperdayakan gadis remaja tentang hak mereka, kesehatan reproduksi, dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Yang kedua, inisiatif sepak bola untuk perdamaian di Timur Tengah. Proyek ini menggunakan sepak bola sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi dialog untuk anak-anak Palestina dan Israel. Yang ketiga, proyek sepak bola untuk gadis di Nepal. Bertujuan untuk meningkatkan berpartisipasi gadis dalam olahraga dan mendorong kesetaraan gender di masyarakat. Yang keempat, sepak bola untuk perempuan di Turki. Inisiatif ini bertujuan untuk menantang norma gender dan mendorong berpartisipasi perempuan dalam olahraga. Proyek ini telah membantu ribuan perempuan dan gadis yang terlibat dalam sepak bola. Materi selanjutnya yaitu adalah isu-isu kontemporer terkait olahraga dan wanita. Banyak orang masih memandang olahraga tertentu sebagai olahraga laki-laki atau olahraga wanita, membatasi kesempatan bagi wanita untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara bebas. Persepsi ini juga dapat mempengaruhi dukungan dan pendanaan yang diterima oleh atlet wanita dalam cabang olahraga tertentu. Perlakuan tidak adil dalam media juga merupakan isu yang perlu diperhatikan.
liputan media seringkali lebih berfokus pada penampilan fisik atlet wanita daripada prestasi olahraga mereka. Keamanan dan perlindungan bagi atlet wanita juga merupakan perhatian utama. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan olahraga telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Isu lain yang diperhatikan adalah kesehatan dan kesejahteraan atlet wanita. Tekanan untuk mempertahankan penampilan fisik tertentu, terutama dalam olahraga tertentu, dapat menyebabkan gangguan makan dan masalah kesehatan mental lainnya. Representasi dan kepemimpinan wanita dalam lembaga olahraga masih menjadi tantangan. Meskipun semakin banyak wanita yang terlibat dalam peran kepemimpinan, masih ada ketidakseimbangan dalam jumlah wanita yang mengikuti proses pengambilan keputusan dan menjerai di organisasi mereka. Meningkatkan representasi wanita dalam proses kepemimpinan dapat membantu mempromosikan kesetaraan gender dan membawa perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang prestasi olahraga atlet wanita dalam mengatasi stereotip dan hambatan sosial budaya akan dijelaskan oleh Saudara Idris Parnolian Teleleo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu prestasi olahraga atlet wanita dalam mengatasi stereotip dan hambatan sosial budaya. Prestasi wanita dalam olahraga sangat luar biasa. Para wanita masuk pada berbagai cabang olahraga dengan semangat yang tinggi untuk menghapus anggapan bahwa olahraga hanya hegemoni maskulin. Hambatan dalam aspek sosial budaya yang dihadapi yaitu prestasi yang dicapai wanita dalam olahraga sering dikaitkan dengan pandangan yang tradisional dan modern. Pandangan tradisional menyebutkan bahwa wanita makhluk pesimis, lemah lembut, serta memiliki image seksualitas tinggi sebagai bentukan budaya di seluruh dunia. Wanita olahraga Indonesia memang belum ada yang memperlihatkan prestasi yang cukup mengesankan. Dalam berbagai cabang olahraga di tingkat internasional, pebulu tangkis Susi Susanti yang pernah menggondol medali emas di Olimpiade Atlanta dan petenis Yuyu Basuki yang pernah masuk jajaran petenis elit dunia. Stereotip dan hambatan sosial budaya. Yang pertama, Indonesia. Gracia Poli, atlet bulu tangkis, menjadi atlet bulu tangkis wanita pertama Indonesia yang memenangkan medali emas Olimpiade 2016 ganda campuran bersama Tontowi Ahmad. Prestasi mendobrak stereotip tidak bisa berprestasi di cabang olahraga bergengsi seperti bulu tangkis. B. Siti Badriah atau atlet lari, menjadi atlet lari wanita pertama Indonesia yang memenangkan medali emas Asian Games. D. Devia Rosmanir Taekwondo, menjadi atlet taekwondo wanita pertama Indonesia yang memenangkan medali emas di Olimpiade. D. Aries Susanti Rahayu, atlet bulu tangkis, menjadi atlet bulu tangkis wanita pertama Indonesia yang memenangkan Olimpiade emas di 1992. E. Rahmawati Mokodompit, sebagai atlet sepak bola, pemain sepak bola wanita Indonesia yang membantu mengatasi hambatan sosial budaya terhadap sepak bola wanita di Indonesia. Yang kedua, dunia. Marta, yaitu atlet sepak bola, pemain sepak bola wanita Brazil yang menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia Wanita, 17 gol. B. Wilma Rudolph, yaitu atlet lari cepat Amerika Serikat yang menjadi wanita kulit hitam pertama memenangkan
3 medali emas Olimpiade. C. Billie Jean King, yaitu atlet tenis. Petenis wanita Amerika Serikat yang memperjuangkan kesetaraan upah dan kesempatan bagi atlet wanita. Prestasi mendobrak hambatan sosial budaya yang merendahkan olahraga wanita. D. Caster Semenya, itu atlet lari jarak menengah Afrika Selatan yang memperjuangkan hak atlet dengan kondisi interseks untuk berkompetisi di kelas wanita. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Olahraga telah memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan membantu mendobrak stereotip serta hambatan sosial budaya yang menghalangi partisipasi dan pencapaian perempuan dalam bidang olahraga. Prestasi luar biasa yang diraih oleh atlet-atlet perempuan di berbagai cabang olahraga seperti renang, sepak bola, tenis, dan bulu tangkis telah menginspirasi generasi baru perempuan untuk mengejar mimpi mereka dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan sukses di tingkat tertinggi meskipun telah ada kemajuan. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.